data yang invalid atau tidak sesuai spesifikasi. Kenapa ini perlu dilakukan supaya nanti kita tahu. Kadang operator mungkin akan melakukan penyimpangan kecepatan. Tadinya kita minta mereka setting 10, tapi waktu kita tidak tahu atau mungkin karena suatu kesalahan, mereka settingnya sampai 12. Nah, karena kita di validasi itu sudah mendapatkan data sampai ke 15, maka penyimpangan di angka 12 ini masih bisa diterima. Such a challenge is generally referred to as a worst case exercise. Jadi tadi kita jadi tahu kapan sih si setting parameter dari proses ini terlalu tinggi atau terlalu menyimpang sehingga akan menimbulkan efek produk menjadi menyimpang dari spesifikasi. Harus ada representatif dari produksi, QA, QC, dan engineering, dan dari R&D juga perlu, yang mereka nanti akan terlibat selama proses validation ini. Kemudian ada concurrent validation. Ini biasanya dilakukan during normal production untuk komersial. Ini pada saat kita melakukan concurrent validation, kita perlu memahami dengan baik ya bagaimana prosesnya berdasarkan validasi prospektif yang sudah dilakukan. Ini melibatkan very close and intensive monitoring dari tiap tahapan dan critical point. Ini biasanya dikerjakan pada at least 3 batch produksi skala komersil pertama. Kalau tadi validasi prospektif itu pada development stage. Berarti dia dikerjakan pada bisa skala pilot atau bisa pada saat transfer teknologi. Pendekatan validasi concurrent pada kondisi tertentu mungkin tidak mungkin untuk melakukan complete validation program sebelum dilakukan produksi komersial. Ini termasuk di Indonesia ya. Atau kemarin juga sepertinya di presentasi yang sebelumnya saya juga tunjukkan kalau skala pilot itu kita membutuhkan minimal 2 batch dan 1 batch kecil. Ya, untuk skala pilot untuk sediaan yang konvensional. Padahal validasi itu membutuhkan minimal 3 batch. Sehingga perspektifnya belum terpenuhi. Akhirnya kita harus menambahkan lagi di validasi concurrent-nya. Ini kalau dulu ada retrospective validation, tapi sekarang retrospective validation ini mulai tergantikan dengan apa istilahnya annual product review. Jadi kalau retrospective validation ini kan sebenarnya dia mengkaji dari dokumen-dokumen atau proses atau produk batch-batch produk yang dia sudah selesai produksi. Kalau prospektif dan concurrent tadi pelaksanaan validasinya barengan pada saat prosesnya berjalan. Tapi kalau retrospektif ini dia setelah selesai baru kita ngumpulin data berdasarkan yang ada di dokumen. Nah ini kemudian menjadi tumpang tindih antara annual product review sehingga sekarang jarang yang melakukan atau tidak direkomendasikan lagi untuk dilakukan validasi retrospektif, tapi langsung dengan menggunakan annual product review atau proses performance qualification. Ini adalah requirement untuk dapat melakukan proses validation. Jadi sebelum kita melakukan proses validasi proses,
Ada beberapa hal yang harus kita siapkan dan pastikan itu sudah approve atau sudah sesuai. Pertama adalah semua equipment yang nanti akan terlibat dalam prosesnya, yang akan kita pakai selama validasi proses itu, semuanya harus sudah terkualifikasi. Termasuk juga sarana penunjang. Jadi saya pernah mengalami kita udah siap jalan untuk melakukan validasi proses, material sudah disiapkan, kita tinggal jalan. Ternyata waktu inspeksi apa namanya di lapangan baru diketahuan bahwa oh ini sudah waktunya melakukan rekualifikasi untuk sarana penunjang karena rencana validasi proses dengan aktual pelaksanaannya itu terjadi perbedaan waktu yang harusnya direncanakan 2 minggu sebelumnya ternyata karena sesuatu hal harus mundur sehingga dia bertabrakan dengan jadwal kualifikasi sarana penunjang kualifikasi ulang sarana penunjang sehingga proses validasinya harus di stop dulu kita bisa lanjutin ini karena dia tidak memenuhi persyaratan yang pertama. Kemudian yang kedua, operator yang nanti akan terlibat dalam kegiatan validasi ini harus benar-benar sudah di training, harus ada bukti training. Kemudian yang ketiga, alat ukur yang digunakan selama kegiatan validasi itu sudah dilakukan kalibrasi dan semua mesin yang ada di situ dia sudah dilakukan perawatan atau maintenance sesuai dengan schedule yang ditetapkan. Ada SOP ya untuk semua tahapan dalam proses produksi dan juga validasi. Kemudian material baik itu bahan aktif ataupun eksipien sudah harus memenuhi standar atau memenuhi spesifikasi. Dia harus sudah rilis. Yang keenam ini analytical method ya karena pada saat nanti kita melakukan validasi proses kita akan mengambil sampel dan mengujinya. Otomatis metode yang digunakan untuk menguji juga harus sudah tervalidasi. Dan yang ketujuh, sudah harus dilakukan persetujuan terhadap validation protocol. Ini life cycle concept of process validation. Stage yang pertama adalah proses desainnya. Di sini kita akan menentukan knowledge space dari proses tersebut. Bagaimana sih proses produksinya ini berjalan? Apa saja critical proses parameternya yang harus kita amati yang berdampak pada kualitas produk? Bagaimana sih si equipment yang kita pakai, si mesin yang kita pakai itu bisa dikontrol apa saja? Kemudian tahapan yang kedua adalah proses qualification itu sendiri, meliputi equipment utility facility qualification, kemudian sekali lagi tadi identifikasi critical process parameter dan bagaimana proses performance qualification. Kemudian yang ketiga adalah proses maintenance di mana kita akan melakukan monitoring atau pengawasan terhadap critical process parameter atau CPP. Ini ada lupa nggak kelihatan di sini. Ada validation maintenance. Ya, kenapa validation maintenance perlu dilakukan? Karena bisa jadi proses yang sudah kita validasi itu kemudian ada perubahan. Ya, kalau ada perubahan, ada change management program berarti kita harus melakukan validasi ulang. Selain itu, walaupun tidak ada perubahan, kita tetap harus menetapkan kapan sih periode rekualifikasinya. Bisa 1 tahun sekali, bisa 2 tahun sekali, bisa 3 tahun sekali. Ini tergantung dari assessment. Kemudian ada juga periodic validation review. Kita harus meninjau kembali apakah ketika terjadi rekualifikasi dari sistem yang terlibat dalam proses tersebut, kita memerlukan review atau melakukan revalidasi terhadap proses yang sudah kita lakukan nanti.
Dalam validation maintenance, change management is the primary mechanism. Kemudian kita harus memiliki effective change control system, ya, sehingga kita dapat mengontrol perubahan yang berkaitan dengan validated system tersebut, entah itu proses ataupun metode analisa atau metode pembersihan. Kemudian ada revalidation. Kapan kita melakukan revalidation? Pertama adalah ketika terjadi perubahan pada operating parameter. Kedua, ketika terjadi spesifikasi dari komponen-komponen atau material atau komponen alat yang dapat merubah setting dari parameter tersebut. Ada penggunaan new accessories atau komponen yang ditambahkan pada equipment yang sebelumnya sudah terkualifikasi. Ada perubahan proses yang berpotensi akan berdampak pada efektivitas produksi atau quality dari produk. Decommissioning itu meliputi pertama documented. Demonstration that the time of removal from routine operational use system was operating in compliance with specific requirements and fit for purpose. Jadi decommissioning ini haruslah ada plan-nya, ada apa namanya? Plan itu jadwal, ada jadwalnya. Perlu tidaknya decommissioning ini bergantung pada kompleksitas dari si sistem. Apabila dia merupakan sistem yang cukup kompleks, tapi tidak berdampak spesifik pada produk kita, itu kita tidak perlu melakukan decommissioning. Kemudian outcome should be reported and provided conclusion. Harus ada kesimpulannya dari report decommissioning tersebut. Ini CPV yang sekarang ini menggantikan validasi retrospektif. Ini dikenalkan untuk to cover an alternative approach to process validation based on a continuous monitoring of manufacturing performance. Jadi di sini kita akan memantau secara terus-menerus bagaimana sih performa dari produksi produknya. Ini didasari pada pemahaman atas produk dan proses development studies dan atau proses pengalaman dari proses produksi sebelumnya. Kalau GPV ini, continuous process verification ini, dia bisa dilakukan kapanpun, nggak harus di depan sebelum dia komersial, seperti proses validation yang prospektif, atau tidak harus diterapkan pada 3 batch pertama seperti yang concurrent, tapi dia bisa diterapkan di sepanjang siklus hidup si produk. CPV ini involve extensive inline, online, or at-line. Jadi dia itu melibatkan semua kontrol yang terjadi pada proses manufaktur, baik itu inline itu langsung di produknya, atau online, berarti secara online kita bisa memonitornya, atau at-line dia ada di dalam kontrol di dokumennya. Relevant data on quality attributes of incoming material or components in process material or finished products should be collected. Jadi di dalam continuous process verification, data yang kita cek bukan hanya data selama proses atau finished product juga. Kita juga harus memeriksa dari incoming materialnya, ya, dari raw materialnya. Karena raw material yang akan kita gunakan itu kan harus rilis dulu tuh. Kita harus menjamin bahwa dia sudah sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan.
Kemudian dilakukan verifikasi terhadap atribut, parameter, endpoint, pengkajian atau assessment dari critical quality atribut dan critical process parameter. Validasi yang berikutnya adalah cleaning validation. Cleaning validation itu tujuannya adalah menyiapkan bukti yang terdokumentasi bahwa equipment itu sudah dibersihkan ya dari sisa produk, dari mikrobial, dari cleaning cairan pembersih, residu dari cairan pembersih sampai dengan level yang sudah ditetapkan, yang sudah ditentukan sebelumnya. Dari cleaning validation ini kita akan mendapatkan pemastian bahwa cleaning prosedur bisa secara efektif dia menghilangkan semua residu, entah itu residu produk ataupun residu cairan pembersih atau alat yang digunakan untuk membersih dari equipment-equipment tersebut, sehingga dia tidak akan menimbulkan resiko pada keselamatan pasien atau user, konsumen, pengguna obat kita. Basic consideration-nya pertama adalah terkait bagaimana cleaning mekanismenya. Bagaimana mekanisme aksinya, bagaimana dissolution-nya, bagaimana chemical reaction-nya, dan bagaimana sifat deterjennya. Terus yang kedua adalah cleaning prosedurnya. Harus ada SOP yang jelas, tools, dan juga material atau bahan yang digunakan untuk membersihkannya. Kemudian metode pembersihannya seperti apa sih? Apakah CIP, cleaning in place, atau COP, cleaning out place, atau bagaimana manual cleaningnya yang sudah diterapkan. Kemudian yang keempat, ada bagaimana cara kita menguji contamination limit. Bagaimana worst case selection-nya. Jadi worst case selection itu material atau produk apa yang kita tetapkan sebagai marker untuk nanti akan kita uji cleaning validation-nya. Kenapa ini perlu dilakukan? Suatu industri farmasi mungkin hanya memiliki alat yang terbatas. Kita bisa dihitung mungkin 1, 2, 3, 4. Tapi produk yang memakai alat tersebut bisa jadi bermacam-macam. Kan kita nggak mungkin melakukan kita tidak mungkin membuat suatu metode pembersihan alat yang berbeda-beda. Oh, kalau habis diuji dengan produk A metodenya, kalau habis dipakai untuk memproduksi produk A, maka metode pembersihannya adalah seperti ini. Oh, kalau habis dipakai untuk memproduksi produk B, maka metodenya pembersihannya akan seperti ini. Nah, ini kan sangat rumit ya, bisa terjadi kesalahan. Makanya kita harus menentukan worst case-nya. Mana sih produk yang dia memiliki tingkat pembersihan paling susah? Kita harus membuat metode pembersihan berdasarkan itu, ya. Sehingga nanti validasi metode pembersihannya juga akan dilakukan berdasarkan metode untuk membersihkan produk yang paling susah tersebut. Bisa paling susah dan juga bisa paling produk residualnya berbahaya. Misalnya si produk evaviren, dia memiliki resiko efek samping yang tinggi dan dia paling susah larut sehingga dia lebih banyak menempel di equipment dibandingin produk-produk yang lain. Oh, berarti nanti untuk markernya, untuk cleaning validation selection-nya, proses pembersihan alat harus bisa menghilangkan evaviren, gitu. Kemudian tetapkan juga clean hold time. Clean hold time itu jadi suatu alat habis dibersihkan kan ada yang tidak langsung dipakai ya. Ada yang dia nanti akan menunggu selama berapa hari, berapa minggu, bahkan berapa bulan sebelum kita turun batch lagi untuk dipakai kembali alatnya. Ya, nah ini kita harus menetapkan hold time-nya.
Jadi clean whole time-nya. Berapa lama dia bisa dibiarkan dalam kondisi yang bersih tanpa harus dicuci kembali. Kalau ternyata setelah 1 minggu dicek, oh sudah muncul mikroba, berarti whole time-nya cuma seminggu. Setelah alat itu dibersihkan, disimpan selama 1 minggu, dia harus dikeluarkan dan dibersihkan lagi, walaupun tidak dipakai. Gitu. Kemudian kita tetapkan juga metode samplingnya, apakah dia swab, rinse, bagaimana lokasinya, berapa surface areanya, bagaimana swab recovery, dan bagaimana analytical metodnya. Dan sekali lagi, karena ini adalah clinical validation, maka analytical method yang digunakan untuk menguji sampel yang dihasilkan dari clinical validation ini harus terlebih dahulu divalidasi. Analytical methodnya harus sudah divalidasi terlebih dahulu. Kemudian kegiatan validasi yang berikutnya adalah analytical method validation, VMA, validasi metode analisa. Ini guideline-nya ada di SEH Q2 Vision 1. Ada beberapa parameter dalam VMA yang harus kita perhatikan. Pertama adalah spesifitas, kemudian ada linearitas, ada akurasi, ada presisi, ada robustness, LOD, dan juga LOQ. Oh, ini sebenarnya harusnya ada materi satu lagi yang nanti lebih detail untuk membahas mengenai analytical method validation. Nanti kita coba waktunya masih cukup atau enggak. Terus kemudian ada water system validation. Ini water system adalah salah satu dari sarana penunjang kritis di industri farmasi, dan dia sistemnya, walaupun dia sistem equipment yang kita bisa berbentuk ya, dia merupakan objek kita bisa pegang, tapi dia sistem kualifikasinya itu berbeda. Dia tetap ada installation edition qualification, terus dia tetap ada installation qualification, ada operasional, ada performance, tapi dia juga memiliki validation. Karena dia nanti pada saat performance qualification-nya dia akan melewati 3 fase. Ya, fase ini yang kemudian dijadikan sebagai kegiatan validasi. Fase pertama ini berlangsung selama 2 sampai 4 minggu. Disebut sebagai intensive system monitoring. Ya, di sini kita akan develop operating rules, implement dan define SOP yang menunjukkan bagaimana operating rules yang sudah di-develop sebelumnya. Nah, pada fase 1 ini selama 2 sampai 4 minggu, walaupun instalasi kita udah selesai, kegiatan kualifikasi desain, instalasi operasional tadi itu udah selesai, kalau dia masih dalam tahap fase 1, maka output dari air yang dihasilkan tidak boleh digunakan karena dia dianggap belum lolos tahapan validasi fase 1. Kemudian di fase 2 ini 2 sampai 4 minggu. Ya. Ini kita akan deploy define SOP. Kita akan mencoba kembali SOP yang sudah kita kembangkan tadi. Kita akan demonstrate operasional within established range. Jadi kita akan menguji kembali limit yang sudah kita tetapkan sebelumnya terhadap air murni yang dihasilkan. Kemudian kita akan melihat bagaimana produksi airnya, apakah dia memenuhi quality dan quantity. Oke, tapi hmm, secara prakteknya nih, sebenarnya sangat tidak mungkin bagi kita untuk melakukan develop operating range, karena biasanya kalau di Indonesia kan sudah ada standarnya tuh. Standar kalau kamu mau melakukan validasi water system yang nanti airnya dipakai untuk non steril. Berarti grade-nya adalah purified water. Nah, purified water itu sudah ada speknya sendiri-sendiri. Jadi biasanya industri farmasi pada prakteknya dia akan develop operating range-nya itu sesuai dengan persyaratan purified water, gitu. Mungkin apabila dia memang memproduksi sediaan khusus yang membutuhkan
rentang yang lebih spesifik atau lebih rendah, mungkin baru dia akan develop operating list sendiri. Tapi sepertinya akan sangat jarang sekali karena apa namanya, kalau kalian lihat dari buku petunjuk teknis sarana penunjang kritis dari Badan POM, itu operating range untuk private water sudah cukup ketat, ya sudah cukup ketat sehingga eh, industri gila mana yang menetapkan operating range yang jauh lebih ketat dari itu. Kemudian ada fase 3, ini dilakukan selama 1 tahun. Lama sekali. Tapi pada fase 3 ini kita sudah bisa memakai unit atau air yang dihasilkan dari water systemnya kita. Kemudian ada computerized system validation, ya. Ini basic consideration-nya adalah system specification, baik itu hardware, software ataupun user training-nya itu sudah harus ada, sudah harus jelas, sudah harus terdefine dengan jelas. Kemudian ada functional specification. Di sini kita akan melakukan testing, operating, dan maintenance sistem tersebut, sistem komputer tersebut. Kemudian ada security-nya, nah ini yang penting. Ya, kita harus memiliki security level yang bisa mengontrol orang-orang ya yang tidak berkepentingan untuk melakukan manipulating data sehingga kita nanti bisa melakukan audit trail. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang keempat adalah harus ada backup ya dalam sistem apa namanya komputer sistem ini, baik itu mesin, instrumen, diharapkan dia bisa dilakukan backup data. Kalau dia memang bisa merecord data, berarti dia harus bisa di backup data yang terecord tersebut. Entah itu secara otomatis atau kita menetapkan scheduling, setiap berapa lama kita harus secara manual menarik data, menarik history data, kemudian kita simpan secara terpisah. Oke, jadi kesimpulannya, validation is an essential component of GMP. Ya, jelas karena validasi adalah salah satu tahapan assurance, ya, salah satu tahapan pemastian dari mutu yang diterapkan di industri farmasi. Dengan adanya assurance ini, maka kita bisa memastikan bahwa produk kita memiliki quality, safety, dan juga efikasi. Kemudian secara tidak langsung validasi ini juga bisa memberikan atau menawarkan banyak bisnis benefit. Karena dengan kualitas produk yang selalu terjaga, maka kepercayaan konsumen terhadap produk-produk kita juga akan terjaga dan akan terus meningkat. Harus ada life cycle approach untuk semua sistem dan proses yang terstruktur, terencana dengan baik, dan juga pasti terdokumentasi dengan baik juga. Validation maintenance sangat penting, merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu life cycle validation. Ini adalah benefit dari validasi dan kualifikasi. Yang pertama, robust system, drug reducing reject, reprocessing, and reliance on in-process controls. Jadi ketika kita sudah memiliki validasi dan juga kualifikasi yang benar, berarti sistem kita itu udah robust, udah baik, udah kuat. Sehingga kita bisa bilang bahwa kalau dia udah kuat, udah robust kan berarti keterulangan yang baiknya tinggi. Sehingga kita akan mengurangi terjadinya kasus reject produknya, mengurangi kasus reprocess, ya. Kemudian assurance quality, safety, dan efikasi that is built into product, and also better understanding of what affect product quality. Dengan adanya validasi dan kualifikasi ini kita jadi lebih tahu apa aja sih yang berdampak pada kualitas produk kita, sehingga nanti kita bisa melakukan preventive action, controlling action.
Kalau ini sudah dilakukan, maka kita bisa menambah pemastian terhadap quality, safety, dan efikasi dari produk kita. Interest bids right first time and assurance that every bids meet regulatory requirement. Jadi di sini kita bisa memastikan bahwa semua bids-nya kita itu nanti akan sesuai dengan kebutuhan persyaratan regulatori. Kemudian kita juga allow for predictable changes and process optimization. Dengan adanya validasi dan kualifikasi, kita bisa merencanakan, oh besok kita mau merubah apanya sih? Dan ketika perubahan ini dilakukan, kita akan melakukan optimalisasi juga di bagian apa. Kalau itu sudah dilakukan, kemudian kita lakukan revalidasi lagi. Sehingga nanti poin nomor 3-nya, sesuai dengan regulatory requirement-nya juga akan terpenuhi. Save resources and reduce cost of failure. Jelas ini sama seperti yang ada di poin nomor 1. Kemudian greater patient safety and better GMP and regulatory compliance. Karena tadi yang nomor 2 kita meningkatkan assurance, meningkatkan pemastian terhadap quality, safety, dan efikasi produk kita. Ini beberapa reference yang digunakan. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, bertanya apakah ada acuan dalam menentukan jadwal kualifikasi berkala? Bagaimana cara menentukan jadwal kualifikasi berkala? Oke, wah, nice question. Apakah ada acuan dalam menentukan jadwal kualifikasi berkala? Uh, Sependek pengetahuan saya, karena kualifikasi itu menyangkut terhadap equipment, ya, kualifikasi menyangkut terhadap equipment, di mana tiap industri farmasi dia bisa jadi memiliki equipment yang berbeda-beda, ya. Dengan melihat prinsip itu, maka uh, otoritas negara, entah itu FDA, entah itu Kemenkes, atau kalau di Indonesia berarti BPOM, itu mereka akan sangat sulit menentukan kapan sih kamu harus melakukan rekualifikasi, ya kan? Otomatis dia tidak akan bisa memberikan guideline. Nah, terus yang bisa menentukan siapa? Industri farmasi itu sendiri. Berdasarkan pertama, bagaimana hasil dari kualifikasi awal. Apakah dari kualifikasi awal itu diketahui bahwa oh ini ada potensi terjadinya penyimpangan dari parameter atau terjadi penyimpangan dari kinerja mesin atau equipment yang dikualifikasi tersebut setelah rentang waktu berapa lama. Kalau memang itu diketahui, maka sebelum rentang tersebut tercapai, kita sudah harus mencoba melakukan kualifikasi ulang. Kedua, berdasarkan rekomendasi dari vendor, si pembuat equipment tersebut. Ya, biasanya mereka akan lebih ahli dalam menentukan, oh ini adalah lifetime dari software kami, oh ini adalah lifetime dari performa produk kami. Ya, contohnya gini, mesin pasti memiliki namanya apa ya, change part, spare part ya, spare part. Kalau di motor spare part deh. Rem itu atau oli deh, oli ya. Oli itu ada masa pakainya, ya. Makanya cewek-cewek jangan lupa motornya, mobilnya ganti oli. Walaupun kelihatannya nggak penting dan buang-buang duit, tapi itu sebenarnya memang ada lifetime-nya, jadi harus diganti secara berkala. Begitu juga dengan mesin yang digunakan untuk di industri farmasi, ada part yang dia memiliki lifetime tertentu. Nah, ketika lifetime ini habis, kemudian kita harus mengganti, otomatis kita juga harus melakukan kualifikasi ulang. Karena kita kan mengganti part nih. Pas waktu kita mengganti part, kita kan harus, berarti ada tadi di pembahasan sebelumnya ada adding new part. Nah, itu akan menjadi consideration kapan kita harus melakukan kualifikasi ulang. Gitu. Kalau dari situ kita ketahui, oh ini lifetime-nya setiap 8.000 jam. Nah, kemudian operasional mesin itu tiap hari kira-kira worst case-nya berapa jam? Oh, misalnya setiap hari dia akan beroperasi selama 10 jam. Ya, berarti dalam 1 tahun,
ya 365 hari, dia akan beroperasi selama 3.650 jam. Kalau tadi limitnya adalah 8.000 jam, maka sebelum 3 tahun atau mungkin 2 tahun setengah dia harus dilakukan penggantian spare part tersebut. Kalau nggak rusak duluan ya, dia harus diganti spare partnya. Berarti jadwal kualifikasi kita adalah 2,5 tahun atau bisa kita pendekin lagi menjadi 2 tahun. Gitu. Begitu, Rizky Dea Novita. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Kita sampai 5.40 ya. Hmm, Iya, Pak. Sepertinya ini cukup. sepertinya tidak cukup kalau untuk 10 menit untuk satu validasi lagi. Karena saya masih harus mempresentasikan 50 slide untuk validasi metode analisa sendiri. Gimana ya? Oke, kita coba deh. Oke, sudah terlihat ya. Jadi ini eh, nanti kita coba untuk secepat mungkin di validasi metode analisa pemaparan materinya. Jadi validasi metode analisa adalah proses untuk memastikan atau membuktikan bahwa analytical method itu acceptable sesuai dengan tujuan penggunaannya. Ini di validasi metode analisa juga dilakukan metode performance parameter, ya akan kita uji metode performance parameternya yang akan digunakan uh, yang akan muncul pada saat penggunaan alat tersebut, di mana dia harus berada pada spesifikasi yang sudah ditentukan, dia harus bekerja secara benar, dan si sistem tersebut dia harus sudah dilakukan kalibrasi. Nah, pada saat kita melakukan validasi metode analisa, kita harus memastikan bahwa operator yang nanti akan menjalankan instrumen tersebut dia adalah operator yang kompeten. Pada saat metode pada saat validasi metode ini mungkin juga akan dilakukan development karena ternyata pada saat kita melakukan validasi metodenya ada yang nggak robust nih sehingga akhirnya kita itu menjadi dasar kita untuk melakukan development dari metode analisa yang sedang kita validasi. Kenapa ini penting? Kenapa VMA ini penting dilakukan? Untuk meningkatkan nilai dari hasil pengujiannya kita. Kalau misalnya metodenya itu tidak tervalidasi, terus kemudian kadang dia menguji hasilnya berhasil, kemudian ternyata dia kadang hasilnya nggak berhasil. Nanti yang terjadi adalah misalnya kita lagi produksi suatu batch, ya kita lagi produksi suatu batch, terus kita mau menguji kadar tabletnya. Produksi udah berupaya sedemikian rupa semaksimal mungkin supaya mereka menghasilkan produk yang baik, ya kan? Dari segi bobot, dari segi variasi bobot dan lainnya, hasilnya memenuhi syarat. Terus diuji di laboratorium QC, dilakukan analisa. Ternyata hasil kadarnya
kurang dari yang dipersyaratkan. 90 syaratnya tidak boleh kurang dari 90%. Ternyata waktu dilakukan analisa dengan menggunakan metode itu hasilnya cuma 70%. Otomatis sesuai prosedur penanganan hasil uji di luar spesifikasi harus dilakukan pengujian ulang. Nah, ketika dilakukan pengujian ulang ternyata hasilnya masuk. Nah, ini adalah repotnya kalau kita tidak memiliki analytical method yang tervalidasi dengan robust. Sehingga kita harus sering melakukan pengujian ulang. Gitu. Padahal memang seharusnya sudah benar-benar masuk, tapi karena cara metode pengujiannya itu nggak tepat, atau dia nggak robust, akhirnya kita harus sampai menguji beberapa kali sampai benar-benar tahu bahwa oh ternyata hasilnya memang benar-benar memenuhi syarat. Terus yang kedua to justify customer trust. Customer di sini bisa pengguna obat kita atau bisa tim produksi yang dia membutuhkan kepastian bahwa aku udah produksi dengan benar atau belum sih. To trace criminals ya, ini kalau validasi metodenya benar berarti nanti kita bisa istilahnya get criminals ya, tapi bukan berarti ini kayak orang maling atau segala macam. Cuman ini kecurangan ya, to trace kecurangan. Untuk membuktikan bahwa apa yang kita klaim itu benar. Contohnya nilai dari produk yang akan diperjualbelikan, kemudian support healthcare-nya kita, kemudian untuk memeriksa bagaimana sih kualitas dari air minum atau sirupnya kita. Professional duty of the analytical chemist, ini berarti si petugasnya. Increase the reliability of laboratory results, increase the trust of laboratory customer, dan prove the truth. Ini membuktikan benar nggak sih yang sampel yang sedang diuji itu baik atau tidak. Gitu. Dan waktu kita bilang baik, ya dia hasilnya memang benar-benar baik. Waktu kita bilang tidak baik karena tidak memenuhi syarat, ya dia harus benar-benar sebenarnya memang tidak memenuhi syarat. Kapan suatu metode itu divalidasi, metode analisa itu divalidasi? Pertama, pasti ketika ada new development, ya. Kemudian yang kedua, ketika ada revisi atau perubahan dari metode yang sudah established, yang sudah digunakan. Ketiga, ketika established method yang digunakan, ketika metode yang sudah didapatkan ini, yang sudah sering digunakan, kemudian akan dipindahkan ke laboratorium yang berbeda. Kemudian ketika ada indikasi mau melakukan perubahan metode, atau ketika kita hanya akan melakukan comparison of method. Tapi sebenarnya ketika kita mau menggunakan suatu metode di laboratorium yang berbeda, kita bisa memanfaatkan AMT, Analytical Method Transfer. Di Analytical Method Transfer ini sebenarnya adalah bagian dari validasi metode analisa, cuman nanti jumlah sampelnya, beberapa parameter yang diuji itu tidak sebanyak dan selengkap dari AMV, Analytical Method Validation. Oke. How should methods be validated? Dan siapa sih yang melakukan validasi metode tersebut? Jadi apabila kita melakukan di grup laboratoris, misalnya perusahaannya adalah grup dari perusahaan, sehingga dia memiliki beberapa laboratorium. Maka kita bisa melakukan kolaboratif study. Kita bisa juga melakukan inner laboratory comparison. Kemudian bila dilakukannya di single laboratory, ini kita bisa membandingkan atau kita juga bisa membandingkan dengan metode lain yang sudah divalidasi sebelumnya. Kemudian analytical requirement-nya.
Ya, pertama adalah kita harus tahu ini analisanya ini tujuannya buat apa sih? Ya, tujuannya buat menganalisa apa? Terus kemudian expected concentration levelnya berapa sih? Terus apakah ada intervensi atau hal-hal apa yang mungkin bisa berdampak pada pembacaan analisa kita, hasil analisa kita. Terus yang keempat adalah bagaimana tindakan sampling atau penyiapan preparasi sampling ini dilakukan. Kita harus tahu itu sebelum kita melakukan kegiatan validasi metode analisa. Yang kelima, kita harus tahu mana metode yang paling suitable, yang paling cocok untuk analisa sampel tersebut. Sampai ke tahap apa validasi ini diperlukan. Seperti yang saya bilang tadi, apakah kita cukup melakukan analytical method transfer atau kita perlu full melakukan analytical method validation. Bagaimana metode analisa ini kemudian akan digunakan. Validated to what degree validation is required. Kita harus mempertimbangkan waktu dan juga biaya yang terlibat dalam kegiatan validasi ini. Terus kemudian kita harus mempertimbangkan kebutuhan customer-nya. Apakah memang si customer ini membutuhkan full validation? Customer ini berarti produknya ya, produk sampelnya itu tipikalnya. Apakah dia membutuhkan full validation ataupun cukup yang AMP, Analytical Method Transfer. Bagaimana existing experience-nya, bagaimana compatibility-nya dengan metode-metode lain yang dinilai similar. Sebentar saya cek laptop dulu. Oke, kalau kita akan melakukan validasi di interlaboratory, maka kita minimal harus melihat precision dan kebenaran dari metode analisa atau hasil pengujian. Ya. Sedangkan kalau metode tersebut adalah metode yang in-house, yang benar-benar di-develop sendiri, maka full validation diperlukan. Ya. Interlaboratory dan interlaboratory itu berarti sebelumnya si metode ini sudah pernah dilakukan validasi metode analisanya di laboratorium lain, kemudian akan dipindahkan ke tempat kita. Ya, termasuk di dalamnya juga apabila kita sebenarnya istilahnya apa ya, mengambil metode tersebut dari kompendia yang sudah ada sesuai dengan monograf. Cuman kalau di Indonesia, kalau kita tidak melakukan full validation terhadap metode analisa yang kita ambil dari kompendia, nanti pertanyaan yang muncul dari Badan POM adalah, apakah kamu yakin bahwa yang di kompendia itu dia menggunakan alat dengan brand yang sama, dengan performa yang sama seperti alat yang kalian miliki di laboratorium. Kalau udah kayak gitu, akhirnya di Indonesia walaupun kita mengambil metodenya itu sama persis plug dengan yang ada di Kompendia, endingnya kita tetap dipaksa untuk melakukan analytical method validation lagi. What to check, ya performance karakteristik yang harus dicek ketika kita melakukan validasi metode analisa. Ada selektivitas, specificity, kemudian ada limit of detection, LOD, ada LOQ, limit of quantity, linearity, akurasi, kebenaran hasilnya, sensitivitas,
robustness, dan juga nilai recovery. Ini mungkin kalian nanti bisa baca sendiri, dan kalau saya dulu sih S1 sudah dapat materi ini ya di kimia analisis. Jadi ini sebenarnya materi basic pada saat S1 dulu. Mungkin nanti yang saya nah ini dokumentasi dari metode validasi. Sorry, dokumentasi dari validasi metode analisa. Itu dalam dokumentasi, ya dalam reportnya, kita harus clear, harus jelas, dan tidak ambigu dalam implementasinya. Terus kemudian kita dalam aplikasinya itu nanti harus konsisten. Kemudian informasi yang ada dalam dokumentasi atas validasi metode analisa ini harus mudah dipahami bagi semua orang yang akan nanti menggunakan atau melakukan testing menggunakan metode analisa tersebut. Apabila terjadi banyak uncertainty, ketidakpastian, itu harus dijelaskan di dalam dokumen tersebut. Apa saja yang kemudian menjadi faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan pembacaan dan lain-lain. Protokol untuk validasinya itu meliputi beberapa hal seperti ini, ya, termasuk di dalamnya apabila memang ini adalah validasi yang sebelumnya sudah dilakukan, maka kita harus memunculkan itu informasi mengenai update dan review summary dari validasi yang sebelumnya. Ini kita lihat di sini ada kalibrasi, ya, artinya sudah harus dilakukan kalibrasi dan kualifikasi dulu terhadap equipment yang akan kita gunakan untuk melakukan analytical method validation tadi. Interpretation of validation data. Validation data to give answer and solution to customer problem. Customer itu berarti si user dari analytical method tadi. Kemudian analis akses to the validation data. Analis harus bisa melakukan akses ke validation data tersebut. Dia harus bisa membaca validation datanya. Kemudian apabila nanti di kemudian hari dia melakukan analisa ada terjadi penyimpangan atau ada terjadi keraguan, dia bisa mendapatkan jawaban dari validation report dan data-data yang ada di dalamnya. Summary dari presentasi yang sangat dipaksa untuk singkat ini karena jamnya sudah maghrib juga di sini. Jadi analytical method itu digunakan sebagai alat ukur sehingga dia perlu dilakukan validasi dan revalidasi. Kita harus bisa memastikan penggunaan dengan benar validation data. Supaya penggunaannya sudah benar, berarti validation datanya juga harus diambil dengan benar. Termasuk parameter-parameter yang tadi tidak sempat dijelaskan satu persatu, ada presisi, LOD, selektivitas, dan lain-lain tadi. Ya. Oke, pasti banyak pertanyaan karena presentasinya tidak begitu jelas juga. Dan saya harus buru-buru juga. Jadi, pada prinsipnya validasi metode analisa itu nanti akan dikerjakan oleh tim bekerja sama dengan tim analytical development, tim QC, dan juga tim quality assurance untuk memastikan bahwa kegiatan analytical method validation itu berlangsung dengan baik.
Dengan adanya analytical method validation, berarti kita sudah bisa memastikan bahwa setiap kali kita menguji batch-nya kita, maka metode yang digunakan untuk mengukur kadar, mengukur solusi, itu memang sudah benar-benar handal. Kalau metode pengujiannya handal, maka kita bisa bilang hasilnya nanti itu sudah bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan, ya, sehingga nanti tidak ada lagi orang produksi yang ngeyel, oh aku sudah ngelakuin dengan benar kok, hasil analisamu yang tidak bagus itu mungkin karena kamu cara analisanya salah dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bisa membuktikan dalam validasi metode analisa bahwa prinsip pengujian kita benar, ya hasilnya nanti tidak bisa dipercaya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya. Ini semuanya sudah absen karena sampai dengan terakhir cuma ada 96. Sudah, Pak. Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuan untuk hari ini. Nanti saya share ke siapa? Rani ya, ke Rani dua slide presentasi hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau untuk yang metode analisa tadi terlalu cepat, sehingga mungkin nanti kalian harus banyak belajar lagi mengenai validasi metode analisa. Semoga bermanfaat. Tolong belajar lagi. Nanti mungkin saya akan sekalian memberikan beberapa referensi yang bisa kalian baca untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai proses validation, leading validation, analytical method validation, dan juga kualifikasi dan kalibrasi. Tinggal kalian baca, tinggal kalian mau baca atau enggak. Gitu. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima Ya, kasih, izin Pak. brief ya.